Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama sallaita ala nabiyyina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama barakta ala nabiyyina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu semuanya, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak yang mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, ana la ahmilu hammal ijabah. Aku tidak pernah memikirkan, menanggung pikiran tentang diijabahnya doa. Walakin ahmilu hammad du'a. Akan tetapi yang aku pikirkan adalah perkara doa tersebut. Jadi Umar bin Khattab tidak pernah memikirkan doa ini diijabah atau tidak. Yang beliau pikirkan adalah bagaimana saya berdoa. Fa'idha ulhimtu bid-du'a fa'innal ijabata ma'ahu. Karena ketika saya diberikan ilham untuk berdoa, maka sesungguhnya ijabah itu ada bersamanya. Bapak Ibu semuanya, mas-mas mbak-mbak rahimani wa rahimakumullah, maka dari sini kita tahu bahwasanya doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama syarat-syaratnya terpenuhi, selama tidak ada penghalang antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagaimana yang kita hafal mungkin, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, kalau kita sedikit gali Bapak Ibu semuanya, ud'uni ini kata perintah dalam bahasa Arab, namanya fi'il amr. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Astajib, ini merupakan jawaban dari fi'il amr tadi, perintah tadi. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya sedikit saja mempelajari gramatikal bahasa Arab, maka akan langsung tersentuh. Astajib di sini merupakan jawaban balasan dari pekerjaan yang diperbuat tadi. Jadi ketika seseorang berdoa, apa jawaban balasannya? Astajib lakum, aku akan ijabah bagi kalian. Dan juga Bapak Ibu semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentangku, maka katakan bahwasanya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, maka aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Idza da'an, syaratnya apa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan? Idza da'an, apabila dia berdoa. Jadi Bapak Ibu semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa. Kapan? Kalau kita berdoa. Masalahnya kita sudah berdoa atau belum? Terus menerus berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan uniknya Bapak Ibu semuanya, ayat ini ternyata berada di tengah-tengah rangkaian ayat. Ayat ini pada surah Al-Baqarah ayat 186. Ayat puasa mulai dari ayat 183 sampai 187. Ditengahi dengan ayat tentang kedekatan kita kepada Allah dan juga tentang bahwasanya doa akan dikabulkan. Kita lihat ayat sebelumnya. Kalau ini ayat 186, berarti sebelumnya ayat berapa Pak? 185.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, hudan lin-nasi, tersebut sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai penjelasan-penjelasan, wa bayyinatin minal huda, dan juga penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut, dan juga sebagai al-furqan, pembeda. Berkaitan dengan apa Pak? Puasa. Ayat setelahnya berarti ayat berapa? 187. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan pada malam-malam bulan puasa ar-rafath, yaitu bercampur dengan istri-istri kalian. Ini semua rentetan ayat-ayat tentang puasa, tapi ditengahi dengan apa Pak? Bapak Ibu semuanya, dengan ayat tentang doa. Permasalahannya, kita muncul penasaran, mengapa? Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan ayat ini berada di tengah-tengah rentetan ayat tentang puasa? Maka salah satu jawabannya adalah karena ketika berpuasa seseorang berada dalam kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu semuanya. Maka pintu ijabah terbuka lebar. Maka perbanyaklah berdoa ketika dia sedang berpuasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, Nabi SAW menegaskan, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 yang tidak ditolak doa mereka. Salah satunya siapa? As-shaimu hatta yuftir. Orang yang puasa sehingga dia berbuka. Maka mulai dari subuh sampai dia maghrib doanya selalu dikabulkan. Maka hati-hati ketika berbicara. Untuk keluarga, untuk anak dan selainnya, teman. Karena barangkali itu dikabulkan. Dan perbanyaklah berdoa Bapak Ibu semuanya. Karena ketika itu kita sedang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain disebutkan hina yuftir. Jadi ada tambahannya Bapak Ibu semuanya. Ketika berbuka. Jadi mulai dari subuh sampai maghrib, dan ketika menyantap makanan iftar. Ketika awal menyantap makanan iftar itu pun adalah waktu diijabah doa. Bapak Ibu semuanya, banyak sekali masalah yang kita hadapi. Satu dan yang lainnya berbeda. Kita sering mencari kepada yang lain, sering ingin sekali pembicaraan kita didengarkan oleh orang lain. Tapi belum tentu Bapak Ibu semuanya kita mendapatkan solusi jawaban dari orang lain. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki solusi. Karena dari Allah Subhanahu wa taala masalah ujian. Maka ini adalah kesempatan Bapak Ibu semuanya untuk mengembalikan masalah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak doa. Dan Bapak Ibu semuanya, selain dari ketika kita berpuasa dan juga berbuka, ada saat di mana kita bisa dawamkan doa kita, terutama di bulan Ramadan ini, yaitu ketika sahur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bil ashari hum yastaghfirun." Dan ketika sahur mereka itu banyak beristighfar. Dan ini Bapak Ibu semuanya adalah sifatnya ahlul jannah. Salah satu sifatnya ahlul jannah apa? Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur, waktu-waktu sahur, hum yastaghfirun, mereka beristighfar. Saya mengajak sedikit menggali Bapak Ibu semuanya, sedikit saja, nggak banyak-banyak. Yastaghfirun ini merupakan kata kerja yang kalau Bapak Ibu semuanya melihat namanya kata kerja fi'il mudhari. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya ada buku terjemah perkata yang Bapak Ibu semua lihat diawali kata kerjanya ya, nun ya ta, maka itu menunjukkan sedang atau akan. Dengan kata lain bukan hanya sekali dua kali, akan tetapi terus menerus. Maka Bapak Ibu semuanya, yastaghfirun di awaliya di sini. Ini menunjukkan terus menerus, Pak.
Jadi ahlul jannah itu istighfarnya bukan sekali dua kali dalam seumur hidup, bukan sebulan dua bulan, yastaghfirun terus menerus. Merupakan kebiasaan ahlul jannah itu sering beristighfar ketika waktu sahur. Apakah kita seperti itu? Ini adalah kebiasaan ahlul jannah. Dan bahkan pada ayat sebelumnya disebutkan mereka tidak hanya beristighfar. Jadi bangunnya itu bukan mepet subuh, tapi mereka bangun jauh dari subuh. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit sekali pada waktu malam mereka tidur. Kanu qalilan, mereka adalah orang yang sedikit, minal laili, pada waktu malam, ma yahja'un, mereka tidur. Jadi kalau sedikit tidur banyaknya apa, Pak? Bapak Ibu semuanya, kira-kira kalau sedikit tidur berarti banyak apa? Banyak gadang ya. Baik. Banyak qiyamul lail, Pak. Bukan banyak nonton bola ya di sini Bapak Ibu semuanya. Bukan. Jadi banyak qiyamul lail. Ini adalah sifat ahlul jannah. Jadi mereka itu jauh-jauh dari waktu subuh, mereka qiyamul lail, udah mepet subuh, mereka banyak beristighfar. Ini sifatnya ahlul jannah. Ya. Dan di sini kalau kita gali lagi ya Pak ya. Mohon maaf, kita gali sedikit. Kalau Bapak Ibu semuanya ketemu qalilan sama ma, itu sedikitnya sedikit banget Pak. Tidurnya sedikit banget ya. Karena maknya di sini buat penegasan, mak tambahan namanya. Baik. Jadi gini Bapak Ibu semuanya. Itu kebiasaan ahlul jannah. Jadi pernah ditanyakan kepada salah seorang sahabat namanya Zaid bin Aslam. Ya, pernah ditanyakan. Kenapa? Karena para tabi'in ini bingung. Ini sifat ahlul jannah kok seperti ini? Apakah ada ya di kita? Mereka bertanya, "Ya Aba Usama, sifatun la ajiduha fina." Sifatun, satu sifat yang aku tidak dapati sifat tersebut pada diri kita. Apa itu? Allah menyebutkan tadi ya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ahlul jannah itu sedikit tidur, banyak qiyamul lail, sedangkan kita sedikit tidur, banyak tidur. Ahlul jannah itu sedikit tidur, banyak qiyamul lail, sedangkan kita banyak tidur, qiyamul lailnya nggak ada kalau kita ya. Kalau mereka sedikit lah ya. Kanu qalilan manakum, kata yang bertanya itu ya. Kanu qalilan manakum. Kita sedikit sekali qiyamul lailnya, tidurnya banyak ya. Tapi Pak, mohon maaf ya, versinya mereka tabi'in sedikitnya qiyamul lail beda sama sedikit qiyamul lailnya kita Pak ya. Kalau menurut mereka qiyamul lailnya sedikit, kalau menurut kita masih panjang, itu kepanjangan banget ya. Kalau kita sedikitnya qiyamul lail mungkin ya Al-Ikhlas An-Nas ya, itu mungkin sedikit ya pas. Tapi kalau mereka sedikitnya beda sama kita. Nah, mereka masih mengadu kepada Zaid bin Aslam radhiyallahu ta'ala. Apa kata Zaid bin Aslam? Ya. Tuba liman raqada idza na'asa. Betapa beruntung orang yang tidur ketika dia ngantuk. Jadi kalau ngantuk apa Pak? Tidur katanya. Wattaqallaha idza staiqadha, dan dia bertakwa kepada Allah ketika dia bangun. Jadi ketika sudah ngantuk banget, jangan dipaksain tidur. Tapi sudah bangun, jangan tidur lagi, gaspol. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya menunjukkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak usah sampai membebankan diri sampai nggak tidur kelayangan misalkan ya. Di dalam hal-hal sunnah. Adapun hal-hal yang wajib kita kerjakan, hal yang haram kita jauh. Tapi hal-hal yang sunnah, qiyamul lail, sampai besoknya tidak bisa menunaikan kewajiban, sampai sholat subuh ketinggalan, maka tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fattaqullaha mastata'tum." Tapi bukan berarti kita bergampang-gampangan sampai kita meninggalkan qiyamul lail. Tadi saya dengar ceramah katanya qiyamul lail tidak usah kepanjangan. Ya, atau jangan
apa namanya, atau ada perintah untuk tidur, maka tidur terus ya, sampai subuh baru bangun. Enggak gitu juga ya Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu semuanya, di sini kita di bulan Ramadan memiliki kesempatan di waktu sahur bangun. Maka ketika waktu sahur adalah waktu yang baik untuk dijabah doa. Maka perbanyaklah doa, mengadu kepada Allah, keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sahur. Mohon maaf sebelumnya, berapa menit lagi kira-kira? Udah pas? Pas ya? Kalau pas saya akhiri, kalau belum saya tambah. Pas ya? Baik. Mungkin satu lagi Pak, ya. Satu lagi. Salah satu kesempatan kita ya agar doa lebih memungkinkan dijabah Allah Subhanahu wa taala ya, adalah ketika sholat Bapak Ibu semuanya, yaitu tepatnya ketika sujud. Ketika sujud dan ketika sebelum salam ya, karena Nabi SAW mengatakan dubura kullis sholawat, dubura sholawatil maktubah, setiap akhir dari sholat maktubah, sholat wajib. Walaupun sebagian ulama mengatakan sholat sunnah pun bisa. Jadi ketika di akhir ini, di sini diperselisihkan oleh para ulama, akhir ini maksudnya akhir, apakah akhir setelah salam atau sebelum salam? Ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Namun kalau Bapak Ibu semua yang meyakini sebelum salam, maka boleh dipraktekkan untuk memperbanyak doa sebelum salam. Dan juga ketika sujud, karena dia adalah keadaan terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang ingin saya garis bawahi dan yang ingin saya sampaikan adalah cara untuk berdoanya Bapak Ibu semuanya. Karena para ulama berbeda pendapat apakah boleh dengan bahasa asing selain bahasa Arab berdoa ketika sujud ataupun sebelum salam, dan perbedaannya sengit sekali Bapak Ibu semuanya, sengit sekali ya. Oleh karena itu ketika kita ingin keluar dari perbedaan tersebut, maka kita bisa gunakan hafalan kita, hafalan doa dari hadis ataupun dari Al-Quran. Hanya saja apabila kita menggunakan Al-Quran, maka kita rubah lafalnya yang tadinya Rabbana menjadi Allahumma. Maka ketika itu bukan Al-Quran lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita rubah menjadi Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena ini bukan Al-Quran lagi. Ini bukan Al-Quran. Kenapa? Karena kita sudah rubah yang tadinya Rabbana menjadi Allahumma. Dan ini Bapak Ibu semuanya doanya doa sapu jagat. Ya. Di sana ada kata hasanah yang Bapak Ibu semuanya lagi-lagi saya bawa sedikit saja. Ini bertanwin hasanatan. Ya. Kebaikannya nggak satu, semua kebaikan apapun masuk sini. Kebaikan apapun di dunia, kebaikan anak, kebaikan harta, kebaikan hidup, semua kebaikan pasangan. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan, semua kebaikan. Makanya disebut oleh sebagian ulama dengan doa sapu jagat. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi terkhusus bagi saya dan secara umum untuk Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.